Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Penny Kurniasari, mahasiswa program studi profesi Nurse Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Tuan S dengan diagnosa medis ruptur tendon di gigi 2 Manu Sinistra di ruang cendrawasih bawah RSUD Aji Barang. Ruptur tendon adalah robek, pecah, atau terputusnya tendon yang diakibatkan karena tarikan yang melebihi kekuatan tendon atau adanya trauma yang mengenai tendon tersebut. Penyebab ruptur tendon yaitu yang pertama penyakit tertentu seperti artritis dan diabetes, obat-obatan seperti kortikosteroid dan beberapa antibiotik yang dapat meningkatkan resiko terjadinya pecah. Yang ketiga yaitu cedera dalam olahraga seperti melompat dan berputar pada olahraga badminton, tenis, basket, dan sepak bola. Yang keempat, trauma benda tajam atau tumpul. Untuk identitas pasien yang saya kelola yaitu bernama Tuan S, usia 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis ruptur tendon di gigi 2 Manu Sinistra, tanggal masuk ke rumah sakit yaitu 27 Desember 2023. Keluhan utama yaitu nyeri di jari telunjuk tangan kiri. Untuk riwayat penyakit sekarang, nyeri di jari telunjuk tangan kiri pos terkena gerinda. Jari telunjuk tangan kiri tampak bengkok tetapi masih dapat digerakkan. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit seperti sekarang dan tidak memiliki riwayat penyakit diabetes dan hipertensi. Demikian juga dengan keluarga pasien tidak ada yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Keadaan umum pasien baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 134/78 mm Hg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, dan SpO2 99%. Untuk terapi yang didapat adalah injeksi ketorolak 3 kali 1 ampul, injeksi lansoprazol 1 kali 1, injeksi ceftazidime 1 gram preoperasi, cefadroxil 2 kali 1 tablet, asam mefenamat 3 kali 1 tablet, dan infus ringer laktat 20 tetes per menit. Untuk analisa data, diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri di jari telunjuk tangan kiri. Provokatifnya nyeri bertambah ketika digerakkan, kualitinya seperti tersayat, regionya jari telunjuk tangan kiri, skala nyeri 6, dan nyeri sering dirasakan. Data objektifnya tekanan darah 134/78 mm Hg, nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, pasien tampak meringis kesakitan. Untuk analisa data, diagnosa kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang aktivitas fisik. Data subjektifnya, pasien mengatakan jari tangan kiri terasa kaku dan takut untuk menggerakkan jari tangan kiri setelah dilakukan operasi. Data objektifnya terpasang balutan pada tangan kiri, pasien tampak tidak menggerakkan tangan kiri dan rentang geraknya terbatas. Kemudian untuk intervensi, diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan nyeri berkurang. Nok yang saya ambil yaitu pain level, dengan indikator melaporkan nyeri berkurang atau hilang, yang awalnya 2 menjadi 4. Kemudian frekuensi nyeri berkurang, yang awalnya 2, kemudian targetnya menjadi 4. Ekspresi wajah saat nyeri awalnya 2, targetnya menjadi 4. Keterangannya 1 adalah tidak pernah dilakukan, 2 jarang dilakukan, 3 kadang dilakukan, 4 sering dilakukan, 5 selalu dilakukan. Untuk intervensi, nicknya saya ambil pain management. Yang pertama yaitu lakukan pengajian nyeri secara menyeluruh meliputi lokasi, durasi, kualitas, keparahan nyeri, dan faktor pencetus nyeri. Kedua, observasi ketidaknyamanan nonverbal. Ketiga, ajarkan untuk teknik non-farmakologi, relaksasi, dan guided imagery. Yang keempat, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, seperti suhu, lingkungan, cahaya, dan kegaduhan. Yang kelima, kolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi. Pada pasien ini diberikan injeksi ketorolak 3 kali 1 ampul dan asam mefenamat 3 kali 1 tablet. Untuk intervensi diagnosa kedua yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang aktivitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan hambatan mobilitas fisik teratasi. Dengan NOC-nya yaitu mobility level, indikatornya gerakan otot yang awalnya 2, targetnya menjadi 5,
Gerakan sendi yang awalnya 2, targetnya menjadi 5, dan mudah bergerak yang awalnya 2, targetnya menjadi 5. Keterangannya yaitu 1 sangat terganggu, 2 banyak terganggu, 3 cukup terganggu, 4 sedikit terganggu, dan 5 tidak terganggu. Nicknya exercise terapi ambulasi. Yang pertama, monitor vital sign sebelum dan sesudah latihan, dan lihat respon pasien saat latihan. Yang kedua, ajarkan pasien tentang teknik ambulasi. Yang ketiga, bantu pasien melakukan rentang gerak pasif. Yang keempat, latih pasien dalam pemenuhan ADLS secara mandiri sesuai kemampuan. Yang kelima, dampingi dan bantu pasien saat mobilisasi dan bantu penuhi kebutuhan ADLS. Yang keenam, berikan alat bantu jika pasien memerlukan. Untuk implementasi diagnosa pertama di hari pertama, setelah dilakukan pengkajian dan observasi ketidaknyamanan nonverbal, di sini skala nyeri masih 6. Setelah dilakukan teknik nonfarmakologi yaitu relaksasi dan guided imagery, pasien melakukan teknik ini dengan baik, kemudian mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan seperti lingkungan kamar pasien, cahaya di kamar pasien, dan kegaduhan di kamar pasien dengan membatasi pengunjung yang masuk 2 orang. Kemudian memberikan kolaborasi pemberian analgetik sesuai indikasi yaitu injeksi keterolak 1 ampul. Evaluasi yang didapatkan yaitu pasien masih mengatakan nyeri di jari telunjuk tangan kiri. Provokatifnya nyeri bertambah ketika digerakkan, kualitinya seperti tersayat, regionya jari telunjuk tangan kiri, skala nyerinya 6, dan nyeri masih sering dirasakan. Untuk tekanan darahnya 132/75 mm Hg, nadi 87 kali per menit, pasien tampak meringis, jari telunjuk tangan kiri tampak bengkok. Masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Untuk implementasi diagnosa pertama hari kedua. Setelah dilakukan pengkajian pada hari kedua, kemudian memberikan lingkungan yang nyaman, memberikan dan mengajarkan kembali teknik nonfarmakologi, relaksasi, dan guided imagery, nyeri pasien menurun dari 6 menjadi 4. Dan nyeri masih tetap bertambah ketika digerakkan. Kualitinya seperti tersayat, regionnya jari telunjuk tangan kiri masih sering dirasakan juga oleh pasien. Untuk tekanan darah sudah turun menjadi 129/80 mm Hg. Nadinya 82 kali per menit. Dan pasien masih tampak meringis kesakitan, tampak luka pos operasi di jari telunjuk tangan kiri. Pasien tampak melakukan nafas dalam saat nyeri. Pasien juga mengikuti terapi guided imagery dengan baik. Di sini pasien mendapatkan pemberian analgetik yaitu injeksi keterolak 1 ampul dan asam mefenamat 1 tablet. Masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa kedua hari pertama. Implementasi yang dilakukan yaitu memonitor vital sign sebelum dan sesudah latihan dan melihat responnya saat latihan, mengajarkan tentang teknik ambulasi, membantu pasien melakukan rentang gerak pasif, melatih pasien dalam melakukan ADLS secara mandiri sesuai kemampuannya, dan mendampingi atau membantu pasien pada saat pasien tidak dapat memenuhi kebutuhan ADLS secara mandiri. Evaluasi yang didapat yaitu pasien mengatakan jari telunjuk tangan kirinya masih bengkok, masih dapat digerakkan, namun pasien takut untuk menggerakkan. Untuk data objektifnya, tekanan darah 134/78 mm Hg, nadi 88 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Jari telunjuk tangan kiri tampak bengkok, tetapi masih dapat digerakkan. Pasien tampak dibantu keluarga saat aktivitas yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa kedua hari kedua. Dilakukan tindakan yang sama kepada pasien, dan untuk evaluasinya yaitu pasien mengatakan masih takut untuk menggerakkan tangan kirinya dan merasa lebih nyaman jika ketika berbaring tangan kirinya diganjal oleh bantal. Data objektifnya tekanan darah 129/80 mm Hg, nadi 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit. Pasien tampak khawatir ketika latihan. Pasien tampak melakukan aktivitas mandiri sesuai rentang geraknya. Pasien tampak ditemani keluarga dan dibantu aktivitas yang tidak dapat dilakukannya secara mandiri. Tangan kiri pasien tampak diberi bantal.
masalah belum teratasi dan lanjutkan intervensi. Kemudian untuk analisa jurnal PICO. Judul jurnalnya yaitu Penerapan Terapi Guided Imagery terhadap Perubahan Skala Nyeri Post Seksio Sesaria di Ruang Cempaka RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen. Penulisnya yaitu Rizky Hijah Zahra Latifah, Ika Silvitasari, dan Neni Utami. Populasinya yaitu pasien post-operasi seksio sesaria di Ruang Cempaka RSUD Dr. Suhadi Priyo-Negoro Sragen sebanyak 2 orang pasien, Nyonya P 40 tahun dan Nyonya T 30 tahun, dengan skala nyeri 6 atau nyeri sedang. Skala nyeri didapatkan menggunakan numeric rating scale. Intervensi yang diberikan yaitu terapi non-farmakologi guided imagery. Komparatifnya, intervensi yang diberikan yaitu pasien dibimbing untuk melakukan teknik guided imagery yang diharapkan pasien akan mencapai kondisi nyaman dan tenang sehingga dapat menurunkan skala nyeri yang dirasakan. Pasien dibimbing untuk membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang membuat perasaan atau pikiran senang dan rileks, baik membayangkan indahnya lokasi atau suatu kejadian yang menggembirakan, sehingga konsentrasi pasien terfokus pada bayangan tersebut. Guided imagery diharapkan dapat meningkatkan hormon endorfin yang menghambat neurotransmitter tertentu, sehingga terjadi penurunan intensitas nyeri. Terapi guided imagery dilakukan sehari sekali selama 3 hari, dengan waktu 10-15 menit setiap terapi. Untuk outcome-nya, berdasarkan hasil perlakuan dan pembahasan dari penerapan terapi guided imagery yang dilakukan selama 3 hari dengan waktu 15 menit terhadap perubahan intensitas nyeri post seksio sesaria, terdapat penurunan skala nyeri dari skala nyeri kategori sedang menjadi skala nyeri dalam kategori ringan. Terapi guided imagery berpengaruh terhadap perubahan skala nyeri post seksio sesaria sehingga nyeri akut yang dialami ibu dapat berkurang. Pasien yang pertama dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 3, dan pasien yang kedua dari skala nyeri 6 menjadi skala nyeri 2. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.